Di balik aspal halus, rekam jejak ketegangan di Gunung Batin. Setiap hari, ribuan roda berputar di atas aspal mulus ini, menghubungkan kota, memangkas waktu tempuh yang dulunya seharian menjadi hanya hitungan jam. Kita menikmatinya, kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan mobilitas yang kini menjadi bagian dari keseharian kita. Jalan tol telah mengubah wajah konektivitas negeri ini. Namun, pernahkah kita sejenak berpikir apa yang ada di bawah lapisan aspal tebal ini? Di balik perjalanan Anda yang tenang hari ini, ada sebuah kisah yang teramat panjang. Kisah tentang keringat, air mata, ego yang berbenturan, dan ketegangan yang nyaris membakar batas kesabaran. Jalan tol ini tidak berdiri dalam semalam, dan jalurnya tidak terbuka begitu saja. Pembangunan sebuah jalan tol berskala besar dimulai jauh sebelum alat berat pertama menyentuh tanah. Ia dimulai dari barisan angka di atas kertas, peta satelit, dan negosiasi yang melelahkan. Salah satu tantangan terbesar dalam mega proyek ini bukanlah menaklukkan alam atau menyusun beton, melainkan membebaskan lahan. Setiap kilometer jalur yang direncanakan, berarti ada tanah warga yang harus beralih fungsi. Ada rumah yang menyimpan kenangan. Ada ladang yang menjadi sumber penghidupan, yang harus dilepaskan demi kepentingan yang lebih besar. Proses ganti rugi, sosialisasi, hingga pencapaian kesepakatan adalah jalan berliku yang penuh dinamika. Tidak semua berjalan mulus. Seringkali, proses ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, memicu ketidakpastian dan ketegangan di antara kedua belah pihak. Dan salah satu titik paling kritis dalam sejarah pembangunan jalur ini terjadi di kawasan Gunung Batin, ketika jalur utama tol harus membelah wilayah ini. Proses pembebasan lahan menemui jalan buntu, hingga tibalah hari yang paling dihindari, hari eksekusi lapangan. Suasana pagi itu di Gunung Batin mendadak mencekam. Ratusan warga yang merasa belum mendapatkan keadilan atau belum sepakat berkumpul membentuk barikade. Di sisi lain, aparat pengamanan dan tim eksekutor maju untuk menjalankan tugas negara berdasarkan hukum. Ketegangan yang terkumpul selama berbulan-bulan akhirnya pecah. Kericuhan tak terhindarkan. Teriakan protes bergaung, dorong-mendorong terjadi di tengah debu lapangan yang berterbangan. Emosi menyulut kedua belah pihak. Di titik ini, proyek strategis nasional ini berada di ujung tanduk, terancam terhenti oleh konflik sosial yang membara. Masuk belum? Dalam.
Namun, di tengah situasi yang nyaris tak terkendali tersebut, kedewasaan dan ketegasan diuji melalui pendekatan yang cepat, persuasif, namun tetap tegas dari pihak berwenang serta tokoh masyarakat setempat. Bentrokan yang lebih besar berhasil diredam. Langkah mediasi darurat langsung dilakukan di lokasi. Kepala dingin akhirnya menang. Kericuhan di Gunung Batin segera teratasi, menyisakan pemahaman baru bahwa dialog tidak boleh berhenti, bahkan di tengah konflik sekalipun. Setelah badai di Gunung Batin berlalu, proyek kembali bergulir. Mesin-mesin raksasa kembali menderu, meratakan tanah, dan menuangkan beton. Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya jembatan komunikasi yang humanis dalam setiap pembangunan infrastruktur. Satu demi satu seksi jalan tol mulai tersambung. Gunung Batin yang dulunya menjadi saksi bisu konflik, kini telah berubah menjadi salah satu titik jalur yang kokoh, mengalirkan ribuan kendaraan setiap harinya tanpa menyisakan bara dendam. Kini, saat Anda memacu kendaraan Anda dengan nyaman di atas jalan tol ini, ingatlah bahwa setiap kilometer aspal yang Anda lalui memiliki ceritanya sendiri. Jalan tol ini bukan sekadar beton dan besi, melainkan monumen dari proses panjang, pengorbanan, dan resolusi konflik yang mendalam. Nikmatilah perjalanannya dan hargailah proses di baliknya. Karena kemajuan seringkali harus melewati jalan yang terjal sebelum akhirnya berujung pada kemudahan yang kita rasakan hari ini.